Sebelumnya izin untuk mempresentasikan atau memaparkan hasil dari review jurnal yang telah saya lakukan, yaitu untuk memenuhi tugas pada ujian tengah semester mata kuliah metodologi penelitian. Saya Amal Subekti dengan nomor NIM STI 2022-02787, Prodi S1 Teknik Informatika, akan memaparkan jurnal dengan judul Implementasi Data Mining untuk Analisis Data Penjualan dengan Menggunakan Algoritma A Priori, studi kasus Dapoerins. Untuk identitas jurnal, berikut adalah identitas dari jurnal yang saya ambil sebagai bahan presentasi pada tugas kali ini. Untuk judul yaitu Implementasi Data Mining untuk Analisis Data Penjualan dengan Menggunakan Algoritma A Priori, studi kasus Dapoerins. Nama penulis Arfan Prasetyo, Numan Musyaba, dan Ricky Sastra. Nama jurnal diambil dari Jurnal Khatulistiwa Informatika dengan volume 8 nomor 2 7 halaman tahun 2020 dengan link download sebagai berikut. Masuk yang pertama pada pemaparan review jurnal, yaitu mengenai latar belakang masalah. Untuk latar belakang masalah yaitu penjualan kudapan di Dapoerins belum mengoptimalkan analisis data transaksi menggunakan algoritma data mining. Ketidakmampuan dalam mengenali pola penjualan menyebabkan kesulitan pengelolaan stok dan strategi pemasaran yang tepat sasaran, serta meningkatkan kemungkinan adanya sisa produk yang tidak terjual. Nah, jadi pihak dari si toko Dapoerins ini belum punya kemampuan untuk menganalisis data-data penjualan yang mereka punya. Maka perlu dari si peneliti ini melakukan analisis untuk menemukan pola-pola penjualan yang nantinya pola tersebut akan membantu dari pihak Dapoerins ini. Yang selanjutnya adalah rumusan masalah. Rumusan masalah yang didapat yaitu bagaimana penerapan algoritma a priori dapat membantu mengidentifikasi pola pembelian kudapan yang paling diminati dan kurang diminati, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan dan pemasaran produk di Dapoerins. Nah, dengan tujuan penelitian yaitu untuk menganalisis data transaksi kudapan di Dapoerins menggunakan algoritma a priori untuk mengetahui kudapan yang sering dan jarang dibeli, serta menyusun strategi pemasaran berbasis pola tersebut. Nah, jadi kalau diuraikan dari tujuannya yaitu untuk kita melakukan penelitian ini menerapkan algoritma a priori itu untuk apa begitu ya, yaitu untuk mengetahui kudapan yang sering dan jarang dibeli. Untuk yang sering dibeli atau jarang dibeli juga untuk menyusun strategi plan bisnis pemasaran yang berbasis algoritma tadi. Sudah ada pola-polanya begitu ya. Nah, manfaat dari penelitian tersebut yaitu yang pertama adalah membantu pemilik Dapoerins dalam pengambilan keputusan pengelolaan stok dan pemasaran produk kudapan. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional dan penjualan melalui analisis pola transaksi data. Yang ketiga, memberikan wawasan tentang preferensi konsumen yang dapat digunakan sebagai dasar pengembangan produk baru dan strategi promosi. Lanjut ke bagian batasan masalah. Untuk batasan masalahnya dari penelitian ini adalah hanya fokus pada data transaksi penjualan kudapan di Dapoerins selama periode tertentu. Jadi tidak menyeluruh ya, tidak
dalam periode yang lama, hanya periode tertentu, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal lain seperti tren, pasar, dan musim. Analisis yang dilakukan menggunakan algoritma a priori tanpa mengkaji penggunaan algoritma data mining lainnya. Nah, itu yang dijadikan batasan masalah pada penelitian kali ini. Yang selanjutnya adalah metode penelitian yang dipakai. Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif dengan memanfaatkan teknik data mining, khususnya algoritma a priori, guna mengeksplorasi dan mengidentifikasi pola hubungan atau asosiasi antara produk kudapan yang muncul dalam data transaksi konsumen. Pendekatan ini bertujuan untuk menemukan keterkaitan yang sering terjadi antar item, sehingga dapat memberikan wawasan yang berguna dalam pengambilan keputusan strategi pemasaran atau penyusunan data letak produk. Nah, itu untuk metode penelitian yang dipakai. Lanjut ke bagian subjek dan objek penelitian. Untuk subjeknya dari penelitian ini adalah data transaksi penjualan produk kudapan pada usaha Dabarins. Untuk objeknya yaitu pola pembelian dan hubungan asosiasi antar produk kudapan yang sering muncul dalam transaksi. Nah, dari penelitian ini setelah dilakukan itu menghasilkan sebuah output, ya, ada hasilnya, yaitu penerapan algoritma a priori berhasil mengidentifikasi kudapan yang paling banyak dan paling jarang terjual. Hasil ini dipakai untuk menentukan prioritas pengelolaan bahan baku dan strategi pemasaran yang lebih efektif, serta pengurangan sisa produk tidak terjual. Nah, dari penelitian yang sudah dilakukan ini, pihak Dabarins itu menemukan pola produk mana saja yang laris dan yang tidak laris, sehingga dapat menentukan strategi pemasaran yang tepat. Nah, dari hasil yang sudah ditentukan itu kita bisa ambil dari penelitian ini kelebihan dan kekurangannya. Untuk kelebihannya, penelitian ini yang pertama adalah memberikan analisis pola transaksi yang relevan dan berbasis data. Yang kedua, membantu pengambilan keputusan dalam pengelolaan, persediaan, dan pemasaran kudapan. Yang ketiga, mendukung optimalisasi penjualan dan pengurangan sisa produk. Itu untuk kelebihan. Untuk kekurangannya yaitu hanya berfokus pada data transaksi tanpa mempertimbangkan faktor eksternal seperti tren, pasar, dan faktor musiman. Dan serta penggunaan algoritma terbatas pada a priori tanpa membandingkan dengan algoritma lain yang lebih canggih. Terakhir sebagai penutup yaitu diskusi dan rekomendasi. Disarankan untuk menambahkan faktor eksternal seperti tren pasar dan musim agar analisis menjadi lebih komprehensif atau luas dan menyeluruh, ya. Selain itu, eksperimen dengan algoritma data mining lain seperti FP-Growth atau algoritma prediktif dapat membantu meningkatkan akurasi dan wawasan dalam analisis pola pembelian. Nah, itu koreksi untuk algoritma, ya. Karena tadi diterapkan algoritma a priori, maka disarankan untuk peneliti itu membandingkan, ya, dengan algoritma lain seperti FP-Growth dan algoritma prediktif, sehingga akurasi yang didapatkan dalam proses analisis data atau olah data itu lebih akurat, lebih tepat, sehingga wawasan dalam analisis pola pembelian lebih komprehensif. Begitu. Sekian dari saya presentasi atau pemaparan hasil review jurnal pada ulangan atau ujian tengah semester kali ini. Saya Mas Bukti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.